warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Pelaudiana dari kelas 2 Farmasi dengan NIM P263012216. Di sini saya akan mengedukasi obat herbal. Obat herbal adalah salah satu bagian dari pengobatan tradisional yang dipercaya secara turun-temurun dapat membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan. Pada dasarnya, obat tradisional ini terbuat dari bahan-bahan alami yang memiliki khasiat tersendiri untuk kesehatan tubuh. Obat herbal adalah obat tradisional yang dibuat dari tumbuhan hewan, bahan mineral, atau sediaan sarian atau galeni. Dilansir dari situs resmi World Health Organization atau WHO, obat tradisional terbentuk melalui keterampilan, pengetahuan, praktik yang berdasarkan teori, keyakinan, dan pengalaman dari budaya yang berbeda-beda. Sebagian orang menggunakan obat tradisional ini untuk menjamin kesehatan, mencegah, hingga mengobati penyakit atau kondisi medis tertentu. Golongan obat herbal, sebagian obat-obatan herbal telah diuji secara klinis dan sudah dibuktikan khasiatnya. Namun, sebagian lainnya mungkin belum melalui pengujian klinis, yang membuat obat tersebut belum dipastikan keamanan dan kegunaannya. Dari segi keamanan, mutu, serta keterbuktian dan standarisasi khasiat, obat-obatan herbal dapat dibedakan menjadi 3 kriteria, yaitu yang pertama ada jamu. Jamu adalah obat-obatan tradisional Indonesia yang dapat berupa ramuan bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galeni, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan untuk pengobatan secara turun-temurun. Pada dasarnya, jamu merupakan obat tradisional yang paling sederhana karena pembuktian ilmiah atas keamanan dan khasiatnya hanya berdasarkan bukti empiris atau kepercayaan yang tertentu. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jamu juga tidak diwajibkan untuk dilakukan standarisasi, namun tetap harus memenuhi syarat-syarat mutu ditetapkan pada Farmakope atau Peraturan Kepala Badan Pengamanan Obat dan Makanan atau BPOM. Obat herbal ini ditandai dengan simbol lingkaran putih dengan garis tepi hijau dan terdapat gambar pohon berwarna hijau pada bagian dalamnya. Beberapa contoh jamu bermerek di Indonesia antara lain tolak angin, antangin, kuku bima, dan sebagainya. Yang kedua ada obat herbal terstandar atau OHT, adalah golongan obat tradisional yang khasiat dan keamanannya sudah dibuktikan melalui pengujian praklinik, yaitu uji khasiat dan toksisitas yang dilakukan pada hewan uji seperti kelinci atau mencit. Bahan bakunya pun sudah dilakukan standarisasi dengan kontrol kualitas melalui serangkaian pengujian. Tujuannya adalah untuk memastikan kandungan aktif, khasiat, dan keamanan dari bahan baku tersebut selalu sama pada setiap obat. Pada kemasan produk obat herbal terstandar, terdapat logo lingkaran kuning dengan garis tepi berwarna hijau yang terdapat 3 bintang hijau pada bagian dalamnya. Selanjutnya yang ketiga ada Phytopharmaka. Phytopharmaka merupakan golongan obat tradisional yang khasiatnya dan keamanannya sudah dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik pada hewan uji serta uji klinik pada manusia. Selain itu, bahan baku obat dan produk jadi obat golongan Phytopharmaka juga sudah melalui proses standarisasi dengan serangkaian pengujian untuk memastikan kandungan aktif, khasiat, dan keamanan dari bahan baku tersebut selalu sama. Adapun simbol untuk obat Phytopharmaka adalah logo lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar kristal berwarna hijau pada bagian tengahnya. Biasanya jenis obat herbal Phytopharmaka inilah yang diresepkan oleh para dokter mengingat sudah teruji baik pada hewan maupun manusia. Selanjutnya, kegunaan obat herbal. Pada dasarnya manfaat utama dari obat-obatan herbal adalah menjaga kesehatan serta terapi untuk mengoptimalkan proses pemulihan beberapa kondisi medis, misalnya pasak bumi, ashwagandha, dan ginseng yang dianggap sebagai produk herbal yang mampu meningkatkan kadar testosteron, energi, dan ketahanan terhadap beban aktivitas fisik. Ada pula produk herbal yang kaya akan antioksidan seperti minyak sea buckthorn, saripati dari mengkudu, kemangi atau basil, daun kelor, daun aprika, dan biji mahoni.
Bahan-bahan tersebut banyak digunakan untuk mengatasi kondisi yang berhubungan dengan penuaan daya tahan tubuh. Selain itu, produk herbal dengan ekstrak manggis memiliki kandungan santon yang berfungsi sebagai antioksidan dan dipercaya memiliki potensi untuk mencegah kanker. Selanjutnya, efek samping dari obat herbal meskipun terbuat dari bahan alam, obat-obatan herbal dapat berisiko menimbulkan efek samping tertentu, terutama jika orang yang mengonsumsinya memiliki alergi terhadap bahan alami yang digunakan dalam obat tersebut. Selanjutnya, cara menggunakan obat herbal yang aman. Setiap jenis obat tradisional ini tentu memiliki karakteristik dan khasiat yang berbeda, tergantung pada bahan yang digunakan. Sebagian obat herbal mungkin bisa digunakan bersamaan dengan obat-obatan medis, namun juga dapat beresiko menimbulkan efek samping tertentu. Maka dari itu, alangkah baiknya untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum memilih obat tradisional yang aman dan sesuai kondisi tubuh. Selama mengonsumsi obat tradisional, pastikan untuk mengikuti petunjuk atau aturan yang tertera pada kemasan obat tersebut. Penting pula untuk memperhatikan logo yang tertera dan pastikan obat herbal tersebut telah terdaftar secara resmi di BPOM. Lalu, amati efek samping atau gejala alergi yang muncul setelah mengonsumsi obat tradisional tersebut. Penelitian dan pengembangan herbal dan produk herbal berkembang demikian pesat di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Penelitian tersebut tidak hanya diarahkan pada penggunaan herbal sebagai obat fitofarmaka, tetapi juga diarahkan pada penggunaan herbal sebagai bahan pangan atau bahan tambahan makanan yang memiliki fungsi kesehatan. Pangan dengan khasiat kesehatan atau yang sering disebut sebagai pangan fungsional tersebut telah merambah hampir semua segmen pasar dengan nilai ekonomi yang sangat menggiurkan. Dan negara yang intensif dilakukan penelitianlah yang mengambil porsi dari keuntungan tersebut. Dan ada beberapa jenis tanaman herbal yang kerap digunakan sebagai perawatan atau penanganan keluhan kesehatan yang terbilang ringan, yaitu ada ginseng, ginkgo biloba, kunyit, kamomil, lengkuas atau laos, jahe, kencur, dan temulawak. Indonesia memiliki berjuta ragam tanaman obat yang berpotensi dikembangkan untuk menambah nilai industri obat berbahan herbal, contohnya jamu, OHT, dan fitofarmaka, yang jauh lebih besar dibanding negara lain. Sebagai negara yang memiliki tidak kurang dari 30.000 spesies tumbuhan maupun sumber daya laut, tentunya tidak aneh jika Indonesia dapat menjadi pengekspor produk obat herbal terbesar di dunia. Namun, faktanya sekitar 9.600 spesies tanaman dan hewan yang diketahui memiliki khasiat obat belum dimanfaatkan secara optimal sebagai obat herbal. Obat herbal juga disebut sebagai phytomedicine atau obat botani. Penggunaan obat herbal telah dikenal dan banyak digunakan sejak zaman dahulu karena memiliki khasiat yang manjur dan ampuh. Obat herbal diolah secara tradisional dan turun-temurun berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan setempat, baik secara magic maupun pengetahuan tradisional. Pada masa kini, para ahli mulai tertarik dengan penggunaan obat herbal karena efek samping yang ditimbulkan minimal. Hal tersebut dikarenakan komposisi di dalamnya masih dapat dicerna oleh tubuh. Obat-obat herbal juga populer di kalangan masyarakat karena lebih mudah dijangkau, baik harga maupun ketersediaannya. Dan dapat disimpulkan, obat herbal adalah salah satu jenis obat yang bisa digunakan untuk membantu mengoptimalkan proses pemulihan masalah kesehatan tertentu. Meski terbuat dari bahan-bahan alam, bukan berarti akan selalu aman baik untuk kesehatan. Pastikan untuk memperhatikan kandungan produk dan tetap konsultasikan penggunaan dosis obat herbal tersebut dengan dokter agar terhindar dari risiko efek samping. Sekian
dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.